Woi, ngapain sih? Repot amat. Iyalah, kan mau ada konten baru. Apaan tuh? Repot, 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 repot. Ini konten namanya repot, aka Realis Podcast. Repot, Realis Podcast. Oke, balik lagi di Repot, aka Realis Podcast. Barengan sama gue Gaga. Terima kasih yang selalu setia untuk nonton channelnya Realis Media dan konten-kontennya Realis Media. Kali ini kita balik lagi di Repot nih, aka Realis Podcast. Dan terima kasih juga buat kalian yang kemarin udah mendukung konten-kontennya Realis Media yang baru diupload repot ya. Karena agak repot. Iya, karena agak repot ya. Banyak list post production yang pegang cuma 2 orang gitu kan. Makanya namanya repot Iya, ya. dan kali ini gue kedatangan tamu yang gue sendiri Jauh jadi, ya? Iya, gue sendiri tuh jadi minder gitu karena dia adalah orang yang tampan. Gila loh. Gue kenal dia langsung pas gue liat tuh anjir dia orang tampan banget. Parah. Ya udah langsung aja gue perkenalkan ke lu semua sobat Realis. Bobby Teguh. Yo. Kurang meriah tepuk tangannya. Iya. Kan ini konsepnya kan pada penonton. lagi apa namanya? Lagi PSBB. Itu jarang. Oke, 18 meter ini. Tapi gak ya, kalau ngomongin masalah tadi lu bilang minder. Lu tuh orang yang ke 1.180 orang yang bilang lu minder kalau ketemu gue. Masa sih? Tapi to be honest ya, jujur gue tuh biasa aja orangnya. Biasa banget Nah, sih, biasa banget. Nah. Don't hurt. Tapi kalau ngomongin dia tampan ya emang tampan sih. Oke. Satu kata yang pengen gue ucapkan, bangsa. Ya, Bob. Jadi gue ketemu Bobby di satu tempat yang tempat itu memang benar-benar keren ya, Bob. Parah. Keren banget. Banget. Di mana Bob kita ketemu? Di tim. Tim Itu pertama kali kita ketemu. Ya, tim itu Taman Ismail Marzuki. Bukan Mas Anda ya? Bukan dong. Bukan. Taman Ismail Marzuki waktu itu lagi ada satu kelas acting gitu ya. Betul sekali. Dan teman-teman juga itu gue ngeliat gue tuh seniornya Bobby. Gue udah lebih dulu ada di kelas itu. Kalau dari muka sih kelihatan sih kalau lu senior gue. bangsa. Kalau dari gue sih senior lu ya. Jadi gue lebih dulu masuk terus tiba-tiba ada cowok yang dari jauh tuh kayak Shiny, badan keren splendid. Gue jadi kayak ya udahlah rambut gondrong gue ini akan rapuh Oh iya bener. Iya, dulu rondong, Iya, gondrong ya. Gondrong. Oh iya bener. Segini gitu. Terus digali di mana tuh gara-gara apa? Apa? Rambut lu? Enggak, jadi gue dulu punya band. Gue punya band namanya Ventilasi. Keren banget kan nama band gue Ventilasi. Ventilasi band lo bayangin tuh. Nah terus ketika ya wajar lah kan orang anak-anak band kan gondrong. Yes, kan. Dan gue vokalis bro. Oh, Iya, frontman bro. wow. Jadi harus menampilkan sesuatu yang wah gitu. Kalau yang bangun tuh yang kalau bangun yang di ujung sana mana suaranya? Iya, Itu nggak sih? bener. Gitu ya? Yang di Surabaya mana suaranya? Gue manggung di Jakarta, lupa Surabaya kan. Ya terus ada sedikit cash lah. Jadi bandnya tuh bubar. Padahal belum jadi bubar gitu kan. Gini loh, Bob. Jadi orang tuh ibarat kata jalan terus jadian enggak gitu. Iya, jadi siap. bubar. Kalau definisi bubar itu adalah band yang sudah jadi, udah ngetop, terus bubar. Yes. Ini jadi belum, ngetop belum, Udah punya bubar. duit belum, bubar gitu. Itu udah tidak kompak. Yes. Makanya ya sudahlah, mungkin jalan saya bukan di band. Jadi YouTuber Yes, mungkin di YouTube ya kan. Amin. Udah, saya carilah jalan lain. Saya belum potong rambut, tapi gue cari lagi. Kayaknya bermain peran asiknya deh. Oke. Ya kan? Udah cobain bermain peran? Udah pernah nyobain. Oke. Kayak asik deh. Terus tapi gue basically nggak punya ilmu tentang acting gitu. Oke. Nggak punya. Cuman ya Kalau di yang Indonesia tahu- sih nggak perlu itu sih. Kenapa? Yang tampang aja dulu. Iya benar. Emang iya gitu. Yes. Masa sih, Bu? Betul. Oh, gitu baru tahu gua. Mantap juga. Parah. Ya jadi gua ya udah ada satu teman yang mengenalkan gua sama guru yang tahu di bidang Satu itu. guru kita, Ya, satu ilmu. guru. Udah akhirnya gua ikut. Jadi di sana tuh ada
ada pemain-pemain yang udah kawakan, udah keren, udah yang udah terkenal. Jadi gue senang aja sih di situ. Dan enggak, lu baru. Gak usah songong, lu tuh masih adik-adikan gua gitu. Walaupun ya duitnya banyak ke lu. Tadi dengar dia manggil apa? Iya. Adik. Iya, inilah gitu. 19 tahun. Iya, adik dia 19 tahun, gua di atasnya sedikit, gua 20 tahun. Beda setahun doang gitu. Itu masih muda. Parah. Masih Muda banget itu. Ya, jadi lu kenapa waktu itu ke kelas acting itu, Bu? Oke, jadi sebenarnya gini, gue tuh udah masuk ke bermacam-macam kelas acting. Gue udah masuk ke Sakti Aktor Studio yang punyanya Bang siapa tuh? Kalau gue lupa. Tapi ada tuh Sakti Aktor Studio. Bukan. Kurang bener. Bukan ya. Tapi ada udah gitu, gue udah ikutan kelas banyak deh. Dari mulai seminar juga gue ikutan, workshop juga gue ikutan. Terus gue ngerasa bahwa acting gue masih belum ada kemajuan gitu. Walaupun gue ngerasa bahwa kalau depan kamera gue udah acting, gue udah totalitas banget, ya kan? Walaupun lo kalau ketemu cewek acting terus. Iya, betul. Capek sebenarnya. Tapi hidup kan actingnya. Terus akhirnya ada teman gue yang merekomendasikan yang satu guru kita itu, ya kan? Bob, coba deh hubungin dia bisa ngajarin lo. Karena ternyata emang dia orang teater kan. Akhirnya karena gue pengen mencoba untuk terjun ke dunia teater, dan gue ngerasa bahwa oh ya mungkin ini adalah salah satu kesempatan. Sebut aja namanya, Bu. Jadi siapa tahu dia mampir di sini. Karut, jangan sok sibuk Kak. Yoi, Kak Ruth Marini namanya. Karut Marini Yang baru kemarin launching film Asih 2. Asih 2. Itu keren sih. Keren sih. Filmnya keren sih walaupun gue belum nonton. Lanjut tuh. Akhirnya dikenalin sama Karut Marini, udah gitu gue coba hubungin dia dan kita ketemu yang di tim itu. Itu adalah hari pertama gue ketemu Karut sama ketemu lu juga. Udah gitu pas gue lihat cara dia ngajar ya cocok sama gue. Karena gue ngerasa bahwa acting itu lebih harus lebih banyak lo eksplorasi langsung ke lapangan ketimbang lo baca buku gitu loh. Jadi modulnya tuh gue rasa baik pengalamannya Karut. Itu yang gue suka sih. Oke, kalau gue tanya ke lu sendiri, acting itu apa sih? Kalau menurut lo ya, acting itu apa sih? Acting itu kalau menurut gue adalah lo tuh mencoba untuk memasukkan sebuah karakter ke dalam diri lo, tapi lo dengan sadar melakukan itu. Jadi maksud gue lo memerankan berbagai macam karakter, tapi si karakter tersebut yang lo perankan lo masukkan ke dalam diri lo, tapi lo sadar melakukannya. Jadi nggak ada yang istilahnya overacting. Gitu. Jadi lo tahu lo acting, lo tahu lo lagi berperan sebagai seseorang dokter misalnya atau pengangguran misalnya, lo masukkan ke dalam diri lo si peran tersebut, tapi lo dengan sadar melakukan itu. Kalau menurut gue gitu. Tapi kan bukannya banyak juga kok kayak kata. Tadi kan lo bilang ada acting adalah lu memasukkan sesuatu, memasukkan suatu peran dalam diri lu, tapi lu lakukannya dengan sadar. Kan ada orang yang acting masukin peran, tapi perannya itu masih kebawa dalam dirinya dia. Nah, berarti dia bukan acting tuh. Apa tuh? Itu pengalaman hidup kayaknya. Karena menurut gue gini loh, gue pernah belajar acting. Ketika lo acting nangis depan kamera, ketika sutradara bilang cut, lo udah nggak bisa nangis, lo ketawa-ketawa biasa aja, because actingnya udah kelar. Tapi ketika lu acting dan lu masih ke bawah nangis, ke bawah perasaan, lu bukan acting namanya. Itu udah kayak overacting gitu. Tapi nggak mudah kok. Lu for me is like piece of cake. Iya. Sombong ya. Maaf Karut, maaf. Kalau ini parah lo. KUT. Untung dia baru datang beberapa kali. Lo coba kalau dia berkali-kali sombongnya ngelebihin lo kayaknya. KUT, aku punya sesuatu buat KUT. Apa tuh? Saranio. Tapi banyak loh, Bo, kayak apa sih? Kayak aktor-aktor yang udah ternama gitu, udah kawakan ya. Dia memerankan satu peran tapi dia nggak bisa move gitu, nggak bisa keluar lagi dari peran itu, jadi sampai kebawa dalam kesehariannya, Bu. Nah sebenarnya itu adalah mungkin dia terlalu mendalami karakter tersebut. Karena kalau menurut gue adalah kalau waktu gue belajar di Sakti Aktor Studio, ketika kita berakting itu kita melakukan dengan sadar. Kita memasukkan karakter ke dalam tubuh kita, tapi kita melakukan dengan sadar. Jadi ketika kita sudah kelar actingnya, itu nggak dibawa ke rumah atau nggak dibawa ke lokasi lainnya, itu udah kelar. Itu namanya acting kalau menurut saya pribadi.
Oh. Gitu. Kalau acting itu kan kata lu memasukkan sesuatu Yes. dalam diri lu. Karakter, Ya karakter dalam diri lu. Kalau dimasukkan sesuatu itu apa namanya? kerasukan Bang. Oh. Beda. Oh, Maaf, itu ini. kerasukan. Ini kopi masih panas nih. Oke. Ada yang lihat gua satunya Sih. dari jendela. Oke, saya minum dulu ya. Oke, Bu. Mungkin teman-teman di sini nggak tahu nih Bobby Teguh itu siapa sih? Wah, lu nggak tahu, yang lain tahu, lu aja nih yang nggak tahu. Bangsat, kok gue jadi yang salah sih? Maksud gue gini, nggak semua orang mungkin ada yang udah tahu, oke? Ada. Mungkin Tukang sayur depan rumah gue tahu iya, kok. tukang sayur depan rumah, tukang sayur depan rumah gue belum tentu tahu lu. Iya, bener. Iya. Mungkin ya banyak yang ya mungkin ada yang udah kenal tapi mungkin buat Ini teman-teman yang siapa ya? belum Ini siapa kenal ya? Bobby Teguh itu siapa, lu boleh nggak sih memperkenalkan diri lu, introduce diri lu tuh siapa gitu? Bobby Teguh adalah seorang apa gitu, pemain bola apa gitu kan? Coba lu tuh siapa sih Bob sebenarnya? Hai, gue Bobby Teguh. Ya, Udah. ya lu siapa? Bobby Teguh itu siapa gitu? Ya, Bobby Teguh. Googling aja. Anjir, saya googling. Sehebat itu lu udah ada di Google. Sorry, udah mohon maaf nih, lo klik nama gue BOBBI Teguh. Lo klik di Google itu foto gue bener banyak keluar. Oh. Dari mulai achievement gue apa, kerjaan gue apa, best gue dalam hidup gue apa, semuanya keluar. Wih, mantap. Yang belum keluar cuma satu, Apa? jodoh gue siapa. Jodoh. Itu yang belum Tapi keluar. kalau jodoh mah gak usah dipikirin, Bob. Iya sih, Ntar juga ada, Bob. datengin aja. Kalau ada. Kalau ada. Ya, Bobby. Kalau gua kenal Bobby, yang gua lihat, gua baca di Google Translate ya kan. Google Translate ada kan ya? Gua baca nih di Google kan Bobby. Wah, Bobby itu seorang tadi acting Udah, model juga. ya kan. Terus punya project sendiri, Sempat nyanyi juga. nyanyi Bikin lu. boyband dulu. Nah, kan terus FTV sinetron, FTV sinetron juga. gokil. MC sekarang MC. digarap juga kerjaan Sama. gua nih bro. Sama. Kerjaan gua digarap sama dia. Gimana lu mau dapet kerjaan gua digarap sama dia? Pengalaman sih yang membedakan kita ya. Oke sip, oke sip, oke sip. Jam terbang. Nah, lu memulai karir lu pertama, berarti lu entertain ya, Entertainer. entertain. Nah, lu tuh menyadari diri lu, Menyadari diri gue. iya menyadari diri lu tuh suka entertain tuh sejak kapan? Sebenarnya gini, bukan menyadari gue suka, Apa tuh? tapi gue merasa bahwa emang I was born to be an actor, Asik. ya kan? I was born to be a star. Iya. Gue ngerasa itu timbul ketika gue sekolah SD sebenarnya mah. Sekolah SD. Sekolah SD kelas 6 itu gue udah mulai kayak ngaca depan kaca terus. Ngaca ya depan kaca, Bob. Masa ngaca depan itu apa? Kendi. Iya, salah gue. Lu dukun ini. Gue sering ngaca depan kaca. Terus gue sering sampai my mom, mak gue ngomong, kamu mau jadi model? Iya. Tapi begini, zamannya gue kecil itu pekerjaan di dunia entertainment kayak model, aktor itu bukan pekerjaan yang menjanjikan untuk hidup lo. Benar. Karena keluarga gue tipikal orang yang udah kuliah yang bener, kerja yang bener, punya profesi yang bener. Ya. Maksudnya kayak emang bener-bener yang punya salary income tiap bulan. Ya, berarti yang dibayar lah ya. Yes, betul. Yang lo kerja sama orang, Betul. jelas kerjanya apa? Betul. Nah, karena gue tipikal orang yang gue nggak suka kerja sama orang, gue nggak suka dimaki-maki sama orang, gue nggak suka diperintah sama orang. So, gue pengen jadi gue sendiri yang ngatur. Gue mau liburan ya gue liburan tanpa harus cuti misalnya, tanpa harus nunggu libur misalnya. Kalau gue mau shopping ya gue shopping, gue nggak perlu nunggu gajian, gitu loh. Nah, kerjaan yang paling enak di dunia ini adalah kerjaan yang kerja sesuai dengan hobi. Benar. Itu yang kerja paling enak di dunia ini, ya kan? So, gue mikir hobi gue apa ya? Gue sukanya apa ya? Gue mau ngapain ya dalam hidup ya? Akhirnya gue kepikiran sebenarnya gini, simpelnya adalah gue tuh pengen punya bisnis. Udah bisnis. Gue pengen build my own business. Udah gitu gue pengen punya one stop shopping yang kalau misalnya cowok datang ke toko gue, lu nggak perlu kemana lagi dari lantai 5 sampai lantai 1 semua ada kebutuhan. Oh, berarti 5 lantai tuh. Yes, ya kan? Tapi itu butuh banyak duit, Iya benar. bener kan? Benar. Terus gue mikir kerjaan apa yang kira-kira dapat duitnya banyak tapi kerjanya nggak capek, nggak terlalu ngotot sama ngotak gitu. Korupsi. Enggak sih, itu masih itu ngotak. Itu ngotak. Kenapa? Karena gue mikir gimana caranya korupsi. Nah akhirnya oke, hobi gue ngomong. Oh iya mantap. Hobi gue ngomong. Sama hobi gue tuh gue nggak tahu, gue ngerasa kalau gue depan kamera tuh kayak aura gue keluar. Oh mantap. Udah gitu gue merasa bahwa ketika gue on stage, ketika Yes. gue nyanyi, ketika gue acting, ketika gue depan kamera, ketika gue fashion show, Yeah. gue merasa
this is my life, this is my work gitu loh. Gue ngerasa bahwa semua spotlight itu tertuju ke gue, dan gue punya itu adalah perasaan yang tidak bisa dibeli dengan duit. Itu yang gue rasain. Itu sih. Keren tuh. Tepuk tangan dong buat Bobby ya. Sorry, mohon maaf, itu yang di ujung sih Mbak itu dibayar berapa ya buat bokan ya? Hah? Telat bokanannya? 200. Lumayan buat ongkos. 200 itu dibagi-bagi tapi. Bagi 10. Oke, berarti lu mau kan lu bilang I was born to be an actor. Berarti lu mulai karir lu pertama kali itu apa sih, Bob? Sebenarnya gini, karena gue tahu gue pengen jadi artis dan gue pengen jadi model, tapi gue nggak punya ilmunya nih, dan gue nggak mau salah langkah. Jadi tips buat teman-teman juga di luar sana kalau misalnya pengen jadi artis atau pengen jadi model, yang pertama kali harus dimiliki adalah ilmunya dulu. Jadi biar kalian tahu, maksudnya kayak ada pakem-pakem yang tidak bisa ditolerir misalnya dari dunia model. Yes. Dan itu didapetin dari ilmu di sekolah. Benar. Akhirnya waktu itu belajarlah di Oki Modeling School. Oki Modeling School. Oki. Yes. OKI. Yes, itu yang punya Mbak Oki Asokawati. Oh. Nah, belajar di situ dapatlah ilmu gimana cara jalan di atas catwalk, gimana cara pose depan kamera, gimana cara mix and match baju, gimana cara make up dan lain-lainnya. Semua yang dibutuhkan untuk bisa menjadi seorang model itu diajarin di situ. Nah, tapi kelemahan gue adalah tinggi badan gue tidak memungkinkan untuk jadi model runway. Tapi di tahunnya gue itu ketinggian apa? Kependekan. 170. Ya, mantap ya. Anda ngomong kependekan. Apa kabar dengan saya? Pak, mohon maaf, Bapak bukan kependekan. Apa? Bogel. Iya, anjing garis bawahi lagi dong, anjing. Takutnya dihujat gue ngomong gitu. Gak marah lu. Akhirnya Mbak Oki bilang waktu itu, ini adalah kata-kata yang gue ingat sampai sekarang. Mbak Oki bilang, Bob, kasih 1 tahun waktu buat kamu berkarir di dunia modeling. Kalau selama setahun kamu tidak ada perkembangan, berarti bukan di situ dunianya kamu. Berarti kamu sedang setir, gitu kan? Oke, gue coba tuh setahun gue di modeling. Ya ada job fashion show lah, photoshoot lah ada, tapi tidak sebanyak teman-teman gue yang tingginya 185, ya kan? Oke, berarti bukan di sini di dunia gue. Karena gue percaya bahwa ketika gue pengen sesuatu tapi standarisasi gue tidak mencukupi untuk itu, lalu mau ngejar sampai ke ujung dunia nangis darah pun lo nggak akan dapet. Karena standarisasi lu sama standarisasinya si bisnis industri ini nggak balance dan lu nggak akan menang. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk banting setir. Jadi dancer juga pernah, akhirnya MC juga yang kira-kira tidak membutuhkan tinggi badan. Narik apa pernah? Alhamdulillah sih. Pernah serius lu? Mohon maaf nih. Gue nanya belum serius lu? Pernah? Ini. Angkot? Ya, atau enggak narik mobil lah gitu. Narik mobil? Iya, lu tarik mobilnya gitu. Pakai tali. Hidup gue naik banget. Tapi keluarga gue itu maksud gue gini, Bu. Lu kan bilang lu entertain. Nah, lu banting setir dari yang tidak di entertain gitu, yang tidak di dunia lu yang sekarang ini. Pernah nggak lu kerja? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali? Nggak pernah, karena gue tahu. Jadi gini, bangganya gue sama diri gue sendiri adalah gue tahu mau kemana hidup gue tahu tujuan hidup gue mau jadi apa, gue tahu gue mau kemana, dan itu tidak pernah jadi kayak gambling gitu loh. Kadang kan beberapa anak-anak muda kan kayak, aduh enak jadi apa ya, aduh coba ini akhirnya coba-coba dalam hidupnya. Nah kalau gue tahu gue mau jadi ini. Banyakan nyoba ya? Yes. Nggak ada yang diseriusin? Betul. Nah, mantap. Pengalaman ya Pak? Iya betul. Jadi lo nggak pernah tuh yang kerja 9 to 5 gitu, nggak pernah ya? Nah, kan tadi gue udah bilang, gue gak mau kerja sama orang, gue gak mau kerja sama perusahaan-perusahaan. Yang tufam itu akan ketemu dengan jam yang sama, waktu yang sama, dan lain-lain itu gue gak bisa. Gue gak bisa melakukan suatu hal yang sama setiap hari. Itu gue gak bisa. Jadi lo berarti it's gonna be boring for me. Berarti kalau dalam hal hubungan juga gitu? Nah, beda lagi tuh Pak. Beda lagi. Tapi sebenarnya gini, gue tipikal orang yang mungkin masih belum bisa settle sama satu orang sih. Makanya sampai sekarang gue masih memutuskan untuk ya single, terus atau single fighter juga, atau kalau enggak ya belum, atau mungkin belum menemukan orang yang cocok aja sih. Benar, iya itu sih mungkin alasannya itu tuh, belum nemu yang cocok. Karena yang cocok tuh susah. Parah. Yang cantik banyak, yang ganteng banyak, tapi yang cocok jarang. Benar sekali. Iya benar. Oke, berarti kalau gue simpulkan dari yang tadi, lu
sekolah model kan. Yes, betul. Nah, lu sekolah model itu pertama kali kapan setelah lu lulus sekolah? SMA. Yes. Lu Jadi gue nggak kuliah dulu. Oh gitu. Karena gue ngerasa bahwa Tapi lu sempat kuliah kuliah di di BINUS, BINUS. Ngambil jurusan? manajemen bisnis. Oke. Mantap. Lulus lah. Oke, mantap. Masa gue nggak lulus? Mantap. Oh, kamu suka berbicara? Yeay, kan gua nanya gitu. Berarti lu sekolah model dulu tuh. Sekolah model dulu. Berarti lu minta sama orang tua lo apa gimana? Enggak lah. Gimana THG? Makanya gua pengen nanya Gini. nih. Nah, lu share nih ke teman-teman lu sekolah model tuh Yes. lu duitnya dari mana? Oke. Nggak gratis dong. Aduh. Masa saya mesti bongkar semua rahasia hidup saya? Iya. Yang bisa Anda bongkar. Jangan berpikir kotor ya, jangan Iya. berpikir kotor. Jadi gini, seperti yang gue bilang tadi bahwa keluarga gue itu tidak suportif atau tidak mendukung karir gue di dunia entertainment. Yes. Kenapa? Karena mereka pikir bahwa menjadi artis itu terlalu jauh lah buat gue. Ya, karena mereka tuh pengennya ya udah gue kuliah yang benar, kerja yang benar, berkarir yang benar. Tapi di dunia kerjaan, entah itu lo mau jadi dokter sok, lo mau jadi pengacara sok, atau jadi apapun itu, yang penting bener-bener kerja nyata. Ada pekerjaannya. Padahal yang lo kerjakan juga bener ya. Sebenarnya benar. Iya. Nah, ini kan baru sekarang nih kebukanya. Tapi kan zaman-zaman dulu kan ketika kita masih ngikutin orang tua kita yang kolot. Yes. Benar nggak sih? Dan as a kid, gue ngerasa bahwa apa ya? Gue nggak bisa melakukan banyak hal gitu loh. Untuk ngebuktiin bahwa gue bisa loh bu, gue bisa lupa gitu, nggak bisa. Akhirnya gue butuh, waktu itu gue butuh cuma 5 juta. Tapi kan 5 juta di tahunnya gue tuh gede banget. Parah, Bo. Gede banget. Gila. Untuk belajar model. Tapi gue tuh punya otak bisnis yang pintar. Iya. Dan itu yang gue banggain. Apa tuh lu? Aku jual diri. Enggak lah. Ya nggak apa-apa sih. Untung gak keselak ya. Nggak apa-apa. Enggak. Kalau ditit ya pas gue Gue juga kalau laku juga gue mau. Sama Jadi- bun gitu. Jadi waktu gue SMA itu lagi banyak banget zamannya orang-orang yang bikin kartu nama tapi lucu-lucuan, seru-seruan. Kartu nama tapi ada stikernya gitu loh. Entah itu dibikin quote dan lain-lainnya. Oh. Gue waktu itu kerjasama sama salah satu percetakan buat bikin ini. Jadi pre-order sistemnya. Nah gue jualan itu waktu itu ke teman-teman di sekolah. Udah gitu waktu itu tuh zamannya ada Oriflame dan Tupperware gitu-gitulah. Gue ikutan itu juga. Karena sebenarnya jujur gue tuh kalau ngomongin masalah marketing gue tuh juara kalau jualan. Oke. Jadi gue jualan apapun itu selama bisa menghasilkan duit dan halal. Itu belum kuliah bisnis saya, otak lu udah encer itu ya dalam berbisnis ya. Betul sekali. Di situlah gue ngumpulin duit. Kalau dapat uang jajan dari nyokap tuh nggak gue jajanin. Gue lebih suka makan di rumah. Duitnya gue tabung. Karena gue percaya ketika lu punya mimpi, ketika lu punya keinginan dalam hidup, oh salah ya. Gue ulangin kata-katanya. Gak apa-apa. Jadi buat teman-teman semua yang lo ngerasa bahwa lo punya mimpi besar, tapi lo gak punya biaya misalnya, banyak jalan kok menuju Roma. Banyak cara yang bisa lo lakuin dalam hidup. Jadi ketika tiba-tiba ada yang, ya lo enak bu, cakep misalnya, lo enak, banyak duit, lo enak, banyak link misalnya. Lu jawab lah. Cuman kan enak lah gitu. Ya, gue juga pengen ngomong gitu sih sebenarnya mah, pengen ngomong gitu. Cuman kan kita kan ngebangun Roma kan gak dalam sehari. Betul. Ngebangun Roma. Iya, emang lu orang mendek? Bukan. Kita kan ngebangun mimpi kan tidak dalam satu malam kan. Jadi kalau tiba-tiba banyak yang DM gue kayak, kamu pengen dong kayak kamu kasih tahu dong tips-tipsnya. Gue kan bisa sampai sekarang tuh kan tidak mudah juga. Banyak air mata yang gue keluarin juga. Tiap malam gue berdoa, terus diusir sama orang juga waktu gue casting misalnya. Kayak gitu-gitu. Jadi gue tuh udah mengalami berbagai macam hal buruk dalam hidup ini sampai akhirnya gue ngerasa bahwa ya gue udah ngerasa kuat dengan itu gitu loh. Ada tisu nggak sih? Ya ini kan udah part yang buat naikin viewers kan, yang station kan. Kayak yang dijual di itu kan. Iya. Yang nangis biasanya viewersnya gede gitu kan. Gitu. Nangis dong kalau gitu. Nangis dong. Bisa nangis. Sama, gue juga nggak bisa. Bob, Kita kalau kehilangan duit. Oke. Jadi lu memulai itu semua dari nol tuh ya. Dari nol. Lu ya udahlah. Habis gue gak didukung sama orang tua. Yes. Keluarga juga nggak dukung. Betul. Tapi gue nggak patah sampai di situ. Yes, betul. Gue jualan stiker-stiker yang tadi itu. Yang kartu nama. Yang ada stikernya itu, yes. terus lu sampai bikin itu juga tadi apa? Tupperware ya, bukan Tupperware. Kayak gitu-gitu lah. Apa? MLM gitu lah. Iya, gitu. Ini akhirnya lu bisa sekolah yang lu pengen. Sekolah Yes. model. Betul sekali. Berapa lama lu sekolah model? 6 bulan. Sekolah model 6 bulan. 6 bulan.
Dan dapat lisensi apa? dapat sertifikat. Yang itu akhirnya bisa gue buat ngajar sekarang. Oh, lu sekarang aja? Ngajar model juga. Oke. Ngajar juga di beberapa sanggar di Jakarta dan juga private juga. Nah itu pas lu lulus model, Yes. lu langsung melangkah kemana dulu? Aduh, nangis dulu gue. Maksudnya gimana sih? Karena gini, kalau misalnya lu lihat Instagram gue tuh ada foto gue yang 10 year challenge, Iya. after and before gitu. Banyak uploadan Instagram lu asli. Banyak. Jadi maksud gue kalau misalnya teman-teman semua di sini ngeliat bahwa mungkin gue lumayan good looking, hey, Masih lumayan lu. hey, ya mohon maaf ini dunia fata morgana nih. Iya. Apa yang anda lihat hanya fata morgana. Karena butuh kerja keras untuk bisa itu. Iya. Karena dulu gue nggak secakap sekarang misalnya. Hmm. Dulu gue nggak sebersih sekarang juga. Dulu juga badan gue juga nggak sebagus sekarang. Iya. Tapi karena gue tahu gue mau kemana dalam hidup gue, gue tahu mimpi gue apa, gue tahu goal dalam hidup gue apa. Jadi gue tahu step by stepnya untuk ke situ. Gitu. Iya, jadi pertanyaan gua adalah lu mulanya kayak kemana dulu nih? Pertama kali job lu kan model, lu pertama kali ngejob tuh model job tuh gimana gitu? Oke, jadi ketika gue lulus modeling school selama 6 bulan, gue udah kerja keras banget, gue gak dapat kerjaan setahun. Asli. Setahun gue gak dapat kerjaan. Tapi kan gue masih bisa kerja yang lain kan. Iya. Gue gak dapat kerjaan, ternyata gue mikir ada yang salah gak ya sama diri gue? Apa yang salah ya? Apa yang kurang kayak misalnya kayak terus teman-teman gue bilang, Bob, kayaknya badan lu kekurusan. Coba lu nge-gym deh, atau lu apa kayak terserah yang penting badan lu berisi gitu kan. Oke, berarti selama lu belum dapat kerja di model itu lu berjuang lagi tuh walaupun udah lulus. Berjuang lagi. Nge-gym lu segala Yes, macam. betul. Berarti lu sempat back to basic lagi tuh yang kayak jualan stiker-stiker gitu. Yes, Ya kan? betul sekali. Udah gitu, oh enggak, kan udah beda. Ya maksudnya nggak dalam media yang jualan stiker-stiker itu, Enggak. tapi tetap berusaha aja. Yes. Tapi bidangnya lain. Bidangnya lain. Hmm. Udah gitu, oke, Bob, muka lu jerawatan nih parah, nggak enak di kamera. Bob, muka lu kucel, Bob, muka lu hitam, Bob, muka lu kurang enak dilihat. Nah itu butuh waktu setahun 2 tahun untuk gue bisa untuk bermetamorfosis dari yang si buruk rupa jadi yang lumayan bagus gitu loh. Dan itu butuh modal gede juga gitu. Jadi akhirnya gue mencoba, oh iya ternyata emang dunia entertainment itu kita nggak bisa pungkiri bahwa kita tuh jual whole package gitu loh. Teman gue bilang, Bob, ketika lu beli kue di etalase, ya kan, lu lihat apanya dulu sih, Bob? Gue lihat packagingnya dulu. Masalah ini kue enak atau nggak enak, orang kan nggak tahu. Belakangan. Tapi packagingnya bagus, orang pasti beli. Nah, sama ketika lu kerja di dunia entertainment juga, masalah lu bisa acting atau nggak bisa acting, masalah lu bisa nyanyi atau nggak bisa nyanyi, itu bisa dipelajari. Tapi yang penting adalah whole package lu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ngejual. Itu yang gue pelajari di Indonesia. Gitu. Jadi lu ya masih walaupun lu sudah lulus begini tetap lu Usaha sampai detik ini pun saya usaha. benar. Nggak bayar rumah saya kalau saya nggak usaha. Ini di rumah lu beli lo asli lu. Mana Bob di Karawaci ya? Karawaci. Apa? Ada lah pokoknya. Di Karawaci kan lu? Ada. Ada nengokin dulu gue. Karawaci. Gitu. Berarti abis itu lu nge-gym dulu terus Nge-gym dulu. Abis itu langsung dapat kerjaan pertama kali apa tuh? Model. Waktu itu dapat kerjaan gue jadi model salah satu brand baju di Matahari Department Store. Waktu itu. Sampai sekarang tuh masih ada kalau nggak salah fotonya. Masih ada. Udah gitu jadi model buat katalog. Karena setelah itu gue sadar bahwa untuk bisa jadi runway model gue nggak bisa nih karena gue pendek. Paling pun kalau dapat job runway pun mungkin gue hanya dapat job-job yang basic aja, kayak di mall-mall gitu kan. Tapi kalau untuk kayak Jakarta Fashion Week atau Indonesian Fashion Week itu gue udah nggak mungkin dapat karena gue pendek, ya kan. Dapatnya akhirnya oke, berarti dan alhamdulillahnya adalah muka saya tuh fotogenik. Iya benar sih, benar. Fotogenik. Kalau gue lihat sih muka lu Fotogenik sama kamera genik, videogenik. Jadi ketika di foto tuh pasti bisa kayak mukanya beda-beda. Kadang kayak Pakistan, kadang kayak bule, kadang kayak Indonesia kayak gitu loh. Dan itu yang gue manfaatkan. Jadi akhirnya selama beberapa bulan gue belajar how to pose depan kamera. Oke, karena kalau misalnya di model foto itu, lo mesti tahu nih kayak contoh misalnya angle di mana nih bagusnya. Jadi ketika lo photoshoot sama fotografer, lo udah tahu angle di mana. Jadi kelihatannya lu kayak profesional aja di model, tinggal kayak set jadi aja. Bisa dibilang satu keberuntungan juga nggak sih, Bob? Punya muka yang bisa berubah-ubah gitu fotonya. Yes, untuk kerja di dunia entertainment, apalagi sebagai foto model itu sangat berguna dan sangat beruntung.
Iya. Karena yang gue lihat tuh kalau di acting juga ya, di misalnya main film gitu kan. Kayaknya lo kalau misalkan punya di muka lo bisa memainkan beberapa karakter kayak nggak susah buat orang yang calling lo kan. Yes. Lo peran ini dong, bapak-bapak. Lo peran anak muda dong, anak SMA bisa. Yes. Enak kan bro? Betul sekali. Oke Bob, seru juga ya ternyata ya sebelum lu jadi model tuh lo berjuang sampai jualan apa? Stiker kartu nama. Stiker kartu nama. MLM. Akhirnya walaupun sudah lulus juga masih belum dapat juga gitu ya. Belum dapat juga. Masih apa namanya? Masih harus gym Yes. dan harus bekerja lagi untuk Betul. dapat ke situ. Jadi buat kalian ya, haters gue, jangan lo pikir hidup gue enak ya sekarang. Tapi maksud gue untuk mencapai titik seperti sekarang tuh, guys, gue nangis juga, gue ngeluh juga, gue maki-maki orang juga, gue blaming sama Tuhan juga dulu kadang-kadang. Kenapa sih? Gue udah kerja keras, gue udah casting sana casting sini, tapi kok gak ada kerjaan juga. Iya. Kadang kan kita ada hidup di titik kayak desperate atau kayak lo ngerasa bahwa apapun yang lo lakukan dalam hidup tuh nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Gue pernah mengalami hal seperti itu, pernah di titik itu. Tapi akhirnya gue sadar bahwa ternyata ya semua tuh akan indah pada waktunya. Iya. Bener gak sih? Kalau lu bilang setelah gua lakukan sesuatu terus ternyata yang kita lakukan itu nggak ada hasilnya Yes. gitu. Memang terkadang tuh ada satu kalimat yang gue percaya memang ternyata bersyukur Keren. belum. Bang, karena bersyukur lebih susah dan lebih sulit daripada berusaha. Yes, betul sekali. Ya. Karena ketika gue ngomong ke teman-teman gue kayak, Kak, kok gini ya kak? Kak, kok gitu ya kak? Kak, kok gue gak dapat ya kak? Kok gue gak ini ya kak? Terus temen gue bilang apa coba? Temen gue bilang, Bob, lo kurang duit nggak? Enggak. Lo kurang kasih sayang nggak? Enggak. Lo kurang teman nggak? Enggak. Lo cuma kurang satu, Bob. Kurang bersyukur. Oh, oke. Iya. Berarti bersyukur adalah kunci utama nih. Yes, walaupun ya sebenarnya sih kata-kata bersyukur itu nggak gampang. Ya Iya. lo bisa aja bilang, gue bersyukur kok. Tapi kalau hati lo enggak, ya itu bukan bersyukur juga sih. Gue bersyukur kok, tapi nadanya ngegas gitu. Gue bersyukur kok. Dari mana anjing? Gitu kan. Iya betul. Jadi kalau buat teman-teman semua gini Bang, gue percaya bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Betul, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman semua masih berjuang, masih merintis karir atau masih berjuang, masih menanjak atau menapaki step by stepnya, nikmati prosesnya. Gue percaya Agnes Mo tuh bilang, Siapa? Agnes Mo, Oh, Agnes Mo. itu teman SD gue. Oh. Di Cimahi dulu. Temen SD lu. Itu temen SD lu. Temen SD gue. Iya, tangga gue Iya, yang sering gue. belanja sayur bareng sama mak gua. Iya. Tahu nggak? Yang bikin gue seperti sekarang itu adalah gue selalu dengerin kata-katanya Agnes Mo. Kenapa tuh? Dream it, believe it, and make it happen. Wow, itu lagunya ya? Itu bukan, itu slogannya dia. Ada lagunya. Oh, ada? Ada lagunya, tapi bukan lagunya Agnes Mo. Siapa tuh? Ada tuh dari apa musisi dari Norwegia kalau nggak salah. Oke. Iya. Oh, dia bikin juga. Iya, musisi dari Norwegia, dia tuh konsepnya tuh apa? Musikal gitu. Oh, Iya, jadi oke, nggak ada oke. lirik. Oh, Hmm. oke baiklah ya. Gue nggak ngerti kalau gitu ya. Iya. Tapi beneran, kalau misalnya lo punya mimpi, lo masih percaya sama mimpi lo. Iya benar. Ketika lo percaya sama mimpi lo, itu akan kejadian kok. Nah, benar. Karena mimpi, tapi kalau misalnya lo nggak usaha juga, ya akan terjadi mimpi sih kalau menurut gua. Iya sih. Tapi kalau misalnya lo punya mimpi dan lo tahu mimpi lo apa, lo akan mikirin step by stepnya. Ketika lo tahu step by stepnya apa aja untuk menuju ke mimpi lo, percaya deh sama gua. Jangan nih sama Tuhan, musik kalau sama Iya gua. benar. Jangan percaya sama gua. Ketika lo tahu step by stepnya untuk menuju ke mimpi lo, walaupun mungkin itu akan take time, walaupun itu mungkin butuh waktu yang lama, tapi gue percaya bahwa pasti akan nyampe ke tujuan lo. Betul. Pokoknya Gokil. Emang betul. percuma gue jadi sepupunya Mario Teguh. Iya, karena kalau lu percaya sama mimpi lu, itu akan apa tadi? Kejadian. Yes, betul. Akan kejadian. Emang gua kadang-kadang gitu, gua mimpi nih. Hmm. Malam satu. Ini jorok. Enggak, udah. Ya, pasalnya lu udah lu sambut dulu. Jangan gitu dong. Iya. Oke. Sorry. Gue pura-pura nggak tahu ya, pura-pura nggak tahu ya. Oke, ulangi. Ini kan gua mimpi nih, set. Anjing gak enak banget ini. Gua mimpi ya kan. Kata lu kan mimpi kan pasti bakal kejadian. Yes. Gua mimpi, pas gua bangun
Kejadian bener. Oh gitu? Iya, jadi kayak selimut gua tuh kayak basah gitu, gak tau kenapa ya. Ngompol kayak lu. Ngompol. Tapi satu lagi yang gue percaya bahwa careful what you wish for itu juga lu mesti percaya sama careful what you wish for sama what you ask for. Jadi ketika lu ngomong sesuatu, ya kenapa? Karena gini, apa yang ada di benak lo, apa yang ada di pikiran lo, itu yang bakal kejadian. Jadi ketika lu mikir buruk dengan hidup lo, ya akan buruk lah hidup lo. Jadi ketika lu mikir lu akan gagal, ya akan gagal lah hidup lu, gitu loh. Jadi careful what you wish for sama what you ask for, karena gue percaya bahwa when you do good to people, universe will good to you. Ketika lu percaya bahwa lu melakukan hal yang benar dalam hidup lu, akan ada bantuan kok dari universe. Alam semesta bakal bekerja buat lo, gue percaya itu. Sama karma lo. Karma tuh, aduh, itu enak banget. Enak kalau bulan puasa, ya kan? Thailand gitu lu, punchline-nya udah ketebak gitu kan. Udah pasti ketebak gitu, jokes lu tuh receh. Tapi beneran. Iya. Beneran, karma tuh gue percaya banget. Karena ketika lu berbuat buruk sama orang, lu akan dapetin buruk juga sih. Jadi percaya sama gue, jangan deh sama Tuhan, beneran. Iya. Jadi ketika lu punya mimpi yang besar, berusaha untuk apa ya? Untuk berbuat baik sama orang. Yang penting hidup itu nggak apa ya? Kalau nyokap gue tuh bilang ya, ketika gue pindah ke Jakarta, Bob, apapun yang kamu lakukan dalam hidup, yang penting kamu tuh nggak nyolong, nggak nyebong, sama nggak bohong. Jadi lu tuh nggak nyolong rezeki orang, lu nggak mutusin rezeki orang, lu nggak nyebong. Tau nyebong nggak lu? Nggak tahu gua. Nyebong tuh jual diri. Selama lu nggak jual diri dalam hal negatif, sama lu nggak bohong. Berarti gua tahu. Jujur, lu harus jujur. Gua tahu dong julukan cebong-cebong itu, gua tahu. Iya, Oke, sip. Nggak usah dilanjutin. Dadah. Nggak usah dilanjutin. Pegang kata-kata itu dari nyokap gue, dijamin hidup lu tuh bakal bener gitu. Kalau gue sih gitu. Oke. Tapi berarti lu adalah orang yang bisa dikatakan tuh ya udah apapun yang gue inginkan coba aja dulu. Yes, betul. Bener ya? Betul sekali. Karena gini, gue tidak pernah, gue tuh nggak mau ada penyesalan dalam hidup. Contoh ketika nanti umur gue 50 tahun misalnya. Aduh, kenapa ya dulu gue nggak sekolah acting? Aduh, kenapa ya dulu gue nggak sekolah model? Aduh, kenapa gue nggak coba nyanyi ya? Nah, gue tuh nggak mau ada kata-kata itu keluar ketika umur gue 50 tahun. Jadi, ketika nanti umur gue 50 tahun, walaupun gue nggak jadi artis, walaupun gue nggak jadi penyanyi, walaupun gue nggak jadi model, at least gue udah nyoba. At least gue udah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan mimpi gue, walaupun itu nggak kejadian misalnya. Kayak gitu. Jadi, kalau tiba-tiba di umur 50 tahun gue masih hidup seperti orang biasa misalnya, kayak oh ya udah pernah nyoba kok, pernah usaha kok gitu loh. Jadi tidak ada penyesalan dalam hidup. Kalau gue gitu. Lebih baik daripada aduh. Yes. Nah, lebih baik ketimbang Iya, lebih baik daripada aduh, karena ya, walaupun lu nyoba terus tiba-tiba berat, ya kan pasti ngomong gitu kan. Sakit lu ngomong gitu kan. Daripada lu ngomong aduh ketika ya tadi lu bilang lu umur 50 tahun, aduh kenapa gua nggak nyoba ya. Yes, betul. Yang penting walaupun sakit, yang penting gua udah pernah nyoba. Yes. Gitu. Cobain aja dulu. Betul. Walaupun sakit. Lama-lama juga enak gitu. Gua tahu kemana arahnya. Oke, next, skip. Oke, setelah model, apa yang lu lakukan? Oke, setelah model tuh banyak banget jalan yang gue coba, banyak banget usaha-usaha yang gue coba untuk mewujudkan mimpi gue. Tapi ternyata sekarang tuh ketahuan bahwa ternyata gue tuh hanya muter di itu-itu aja circle-nya. Jadi makanya tahun ini tuh rencananya gue fokus di acting sama presenting, ya kan. Tapi kayak misalnya ada job di luar dari itu ya tetap gue ambil. Tapi harus ada satu yang gue fokusin. Karena dulu satu orang pernah bilang gini ke gue, Bob, ketika lu punya sawah, jangan cuman lu tanam padi doang, tapi lu juga masih nanamin tomat, sayur-sayuran. Jadi ketika satu sawah lu nggak ngasilin atau nggak panen, lu masih punya pohon tomat yang bisa lu jual, lu masih punya pohon ini yang bisa lu jual. Begitupun ketika lu kerja di dunia entertainment. Teman gue bilang ketika lu kerja di dunia entertainment jangan cuma acting doang, tapi lu juga nyobain presenting juga, model juga. Jadi lahan uang lu banyak. Betul. Sebenarnya itu ada benernya juga, tapi juga itu nggak 100% benar sebenarnya. Temen gue yang lain bilang, Bob, yang bener adalah lo fokus sama satu hal yang bener-bener lu banget. Contoh dari semua yang udah lo cobain, lo fokusnya di acting nih. Lo ngerasa bahwa, oh acting adalah dunia gue. Lo fokus di acting satu dulu sampai lo pecah telur, nanti tuh yang perintilan-perintilan tuh bakal ngikutin. Gitu. Jadi lo memilih yang mana? Memilih yang kedua.
Karena gue udah pernah memilih yang pertama. Jadi lu pengen fokus dulu di beberapa, Yes. baru nanti Selebihnya bakal ngikutin. oh, berarti kalau belum gede, belum mau bikin lagi gitu ya? Yes, oh, betul. salah. Oke, lanjut. Ini Oke. apa cuman gue doang yang masih kecil nggak ngerti omongan? Enggak. Oke, jadi sekarang lu pengen Wah, konten dewasa nih. Aduh. Salah Enggak, salah. Salah gue. persepsi. Jadi lu fokusin dulu. Yes, betul. Ketika sudah pecah telur, ketika sudah berhasil, Yes. katakanlah berhasil lah ya. Betul. Lu baru coba deh di sini deh. Lu baru challenge lagi buat diri lu. Enggak. Ketika lu sukses satu bidang, lu tuh nggak perlu nyoba challenge yang lain. Nggak perlu. Itu tuh nggak akan datang sendiri kok. Oh gitu. Betul. Tapi challenge buat hidup butuh nggak sih lu? Butuh lah. Butuh. Untuk biar lu merasa lebih hidup. Benar. Maksud gue, gini loh. Contoh Agnes Mo. Ketika Agnes Mo di challenge untuk jadi artis di Indonesia. Sedekat itu ya, Mark. Dan dia tuh udah tinggi gitu loh. Dan dia mikir challenge apa lagi yang gue harus lakuin ya biar gue makin hidup ya. Go Ya udah, go international. international yang lebih dari di Indonesia gitu loh. Ya walaupun gue nggak mungkin go internasional juga sih. Kenapa enggak? Gue Asiai dulu. Iya. Merendah tapi tetap sombong. Tetap sombong. Merendah tapi tetap tinggi gitu. Oh, oke. Lu sekarang berarti fokus di Acting. Nah, acting ya. Betul. Setelah pertemuan kita waktu itu Betul. yang baru sebentar doang, terus akhirnya ternyata lu lebih beruntung daripada gua, walaupun Enggak. Hah? Salah. Kenapa? Gue nggak suka kata-kata lebih beruntung sih. Kenapa lu? Karena sebenarnya gini, gue lebih suka kata-kata gue lebih kerja keras dibanding lu sih. Iya betul. Mungkin kayak gini ya. Mungkin tadi kan lu bilang Lo kurang kerja keras soalnya. Iya, gua dibentuk. Lu banyak rengek dalam hidup. Tapi emang bener kan? Gue ngerasa bahwa gue mungkin jauh lebih kerja keras dari lu. Aku semua pernah bilang. Aku semua lagi ya. Dekat banget tuh ya sama Agnes Mo. Aduh, mohon maaf nih, gue maafnya tuh CS. Oh, CS. Kelingking apa tunjuk ketemu tunjuk? CS aja. Daging ketemu daging. Daging aja ya. Jadi waktu itu gue pernah dengar kata-katanya gini. Saya itu 3 kali kerja keras dari orang-orang yang bekerja keras di belakang saya. Yes. Means berarti di belakangnya dia adalah krunya dia. Krunya dia aja kerja keras, berarti dia mesti 3 kali ekstra kerja keras. Yes. Karena gue percaya bahwa ketika lo kerja keras, lo akan jauh lebih sukses dibanding orang-orang yang kerja keras di belakang. Kan? Oh, berarti gue simpulkan gini. Ketika lo belum mencapai hasil yang klimaks, Yes. berarti lo belum keras. Belum. Oh. Harus keras dulu. Harus keras dulu baru bisa klimaks ya. Maksudnya hasil dari perjuangan hidup lo gitu. Iya. Harus keras dulu lo berjuang Kan kan. konotasi lo beda. Enggak, ya Allah, astagfirullah. Jangan begitu. Bro, di bawah umur. Di bawah sumur. Di bawah sumur. Di bawah sumur. Nah, pertama kali lu untuk mewujudkan acting nih. Nah, Pertama kali lu melakukan apa di acting itu? cari sekolah lah. Cari sekolah lagi. Cari sekolah lagi. Betul. Pertama kali lu sekolah acting berarti ya? Yes. Di mana? Sakti Aktor Studio. Sakti Aktor Studio. Betul. Tuh di Itu gurunya Aktor semua. Ya, gurunya Agnes Mo. Tuh Betul. berapa lama lu? Nah, sebenarnya gini, kalau misal acting di Sakti Aktor Studio itu dia tuh punya kayak level-level gitu loh. Bisa sampai setahun sih sebenarnya. Karena kalau buat gue acting itu nggak bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan Yes, gitu. yes. Lu mesti continuity. Walaupun lu udah jadi aktor hebat pun, lu tetap mesti belajar acting juga. Yes. Diasah juga actingnya gitu loh kalau menurut gua. Cuman waktu itu emang gue cuma 6 bulan doang. Sama Bang Eka Desitorus. Bang Eka Desitorus itu yang punya Sakti Aktor Studio. Gue belajar sama beliau Oke. dan akhirnya ya berarti nggak cuma satu kan? Buktinya lo ketemu gua di Yes, kelas betul. acting yang berbeda. Betul. Lo beberapa kali berarti berapa kali lo nyoba di kelas-kelas yang berbeda itu? banyak, 5 kali, lebih dari 5 kali gue. 5 kalian? Betul. Belum lagi buku-buku yang gue beli yang segede-gede gitu barunya. Apa sih yang lo cari dari kelas acting itu? Sebenarnya gini, ya sama kayak kuliah. Yes. Kuliah itu nggak bikin lo pintar sebenarnya. Tapi kuliah itu bikin lo punya banyak kesempatan dalam hidup. Kalau menurut gua, sama ketika lu sekolah acting, sekolah modeling, ya lu harus dapat ilmunya, sama seperti lu kuliah juga dapat ilmunya. Tapi yang paling penting adalah pengalamannya. Yang paling penting adalah link di situ, di lingkup di situ. Yang penting adalah gimana cara lu berinteraksi sama orang-orang di situ. Jadi kalau menurut gue, sekolah acting, sekolah apapun itu membuat kita punya banyak kesempatan dalam hidup sih kalau menurut gua. Karena yang kita butuhkan cuma kesempatan kok dalam hidup.
tepuk tangan itu. Yoi. Tapi tetap aja. Yang kalian butuhin cuma satu, kesempatan. Karena sebanyak apapun uang kalian, sekaya apapun kalian, secakep apapun kalian, kalau kalian nggak punya kesempatan untuk ngelakuin apa yang kalian pengen tuh nggak jadi juga. Iya benar. Ibarat kan no action, no passion. Bener sih? Kayak iklan nih. Tidak dong. Lu jangan ngomong gitu, tersinggung yang punya iklan gitu kan. Nggak dibayar sama iklan nih kayaknya. Oke, gue minum dulu ya. Terus ya akan percuma aja sih lu mau sekolah di mana. Yes. Tapi kalau lu nggak melakukan sesuatu itu, ya lu pinter nih, lu tahu ilmunya, Betul. tapi lu nggak mau melakukan, percuma. Nggak akan ada hasilnya gitu. Betul. Iya, ya kan? Bener. Ibarat kata, kayak lu nikah, lu pengen punya anak, tapi lu nggak melakukan gitu, ya kan? Percuma gitu. Nggak akan dapet tuh anak gitu. Jadi gitulah. Oke. Gue yang salah masuk atau gimana? Ya udahlah, seperti lah pokoknya lah, Bu. Tapi apa namanya, karir lo di bidang acting itu dimulai dari setelah udah belajar di kelas acting. Yes, betul. Lo mulai karir lo di mana tuh? Main apa dulu? Dulu main sinetron. Sinetron apa? Di Indosiar. Ya sinetron itulah. Apa? Naga? Yang ajab gitu. Oh, yang Azab. Ajab gitu kan. Tapi ternyata gue tuh orangnya tipe yang apa ya? Gue tuh nggak mau buang-buang waktu di lokasi gitu, lo ngerti nggak sih? Jadi kayak contoh misalnya syuting callingan jam 7, kayaknya jam 12 siang misalnya. Nah dari jam 7 sampai jam 12 siang itu tuh gue punya banyak waktu buat do something else sebenarnya mah. Tapi karena gue nggak bisa, ya udah akhirnya gue nunggu. Tapi kan kita dibayar buat nunggu kan. Nah akhirnya gue cuma beberapa kali main beberapa judul doang. Terus akhirnya gue nyari kerjaan yang menurut gue lebih fleksibel waktunya sama duitnya. Akhirnya gue nyari lagi tuh wanita jadi MC lah, sama jadi model. Kalau MC kan contoh misalnya kayak Bob besok MC ya jam 3 sore. Paling gue datang 1 jam sebelum gue MC kan. Gue cuma tinggal lihat situasinya kayak gimana, audiens gue siapa dan yang lainnya. Itu kan lebih fleksibel waktunya buat gue. Udah gitu duitnya juga langsung cash, bener nggak kalau MC. Tapi kalau kayak sinetron, kayak FTV ya itu akan naikin nama lo sih. Bener. Tapi lo harus rela nunggu lama aja sih sebenarnya. Lama terus capek juga kayaknya sih. Ya nggak ada yang nggak capek sih Pak kalau cari duit. Iya. Tapi kayaknya sih, gue tanya sama lu pernah main film kan? Pernah. Sinetron udah pernah kan? Pernah. FTV udah pernah. Nah dari 3 itu mana yang paling capek? Yang paling capek itu sinetron. Sinetron. Yes. Karena kalau FTV itu kan dia 7 hari kelar satu judul. Film juga sama, 30 hari satu judul udah kelar. Nah, lu paling lama main sinetron berapa episode? Nggak nyampe ratusan sih, masih puluhan sih. Masih puluhan tapi lumayan sih. Apa kalau sinetron itu setiap hari ya berarti? Setiap hari. Setiap hari ya? Betul. Full day dari jam Full day. dari pagi sampai ketemu pagi lagi? Ketemu pagi lagi. Pernah. Mohon maaf callingan jam 5 subuh ya, di tag jam 2 Terus subuh lagi. Oke. Jadi gue ngerasa kayak gue buang-buang waktu di sini ternyata. Akhirnya gue nyari kerjaan yang lain. Tapi ada beberapa orang yang mungkin suka melakukan hal itu. Dan gue juga nggak mau judging juga gitu kan. Tapi ada yang bilang juga kan, ih sinetron duitnya gede bro. Gitu. Emang gede banget. Cuman kan gini, karena mungkin waktu itu gue masih kuliah juga, gue masih les ini juga, les itu juga. Jadi gue ngerasa bahwa gue nggak mau ngorbanin hal-hal yang udah gue rencanakan untuk karir hidup gue. Jadi akhirnya gue memilih kerjaan yang lebih fleksibel buat kerjaan-kerjaan gue yang lainnya juga. Iya. Berarti udah lumayan oke lah lu ya kalau di acting lah ya. Apa aja sih yang lumayan? Sebenarnya gini, kasih tau nih. gue nggak suka dengan kata-kata lumayan oke ya. Lu oke, nggak pakai lumayan. Sorry, boleh diralat nggak? Ya, Bobby oke. Makasih loh. Apa aja sih gua coba lu share lah temen-temen lah, lu main apa aja. Sebenarnya gini, kalau misalnya untuk FTV sama untuk sinetron, gue lupa judulnya apa beneran. Saking banyaknya. Iya, sombong. Padahal cuma lupa lewat doang. Tapi kalau film, gue pernah main satu film judulnya Video Maut. Video Maut itu produksinya Multivision Plus. Gue pernah dari itu gue jadi salah satu pemeran utama dan gue bangga bisa bermain di situ. Tapi maut nggak? Nah itu nonton sendiri. Kelar kan? Nonton sendiri. Tapi makanya kelar kan? Kelar. Nggak main film lagi. Nggak main film lagi. Main video maut. Tapi gini, sekarang tuh gue lebih milih-milih kalau dapat kerjaan. Oh iya. Harus milih-milih sih. Waktu itu gue ya masih young and reckless aja. Muda. Oke. Boleh ketawanya biasa aja yang di ujung sana. Oke. Itu kan setelah lu berjuang, akhirnya lu bisa jadi model. Yes, betul. Bintang iklan pernah Betul, juga. banyak. Ya kan, endorsement Banyak. asli kan. Main film sinetron Main film iya. juga, Lu enggak enak nih. gitu kan. Lu melakukan challenge buat diri lu tuh apa, Bob? Challenge apa nih? Jadi
kan gue udah terkenal nih, tapi gue pengen bikin sesuatu. Lu bikin sesuatu nggak sih dalam diri lu tuh, dalam hidup lu tuh? Sesuatu apa ya? Kalau boleh gue singgung ya, kan gue searching di Google Translate nih. Iya. Aduh, salah Google Iya, di Google Translate. Katanya gue udah dengar tuh ada nama Tampan Project. Yes. Nah, Tampan Project itu apa hubungannya sama lu? Oke, hubungannya ada. Jadi gini, sebenarnya salah satu mimpi gue adalah gue tuh pengen jadi pengajar. Gue tuh pengen jadi guru sebenarnya, karena I love to teach. Gue tuh seneng ketika ada orang yang bilang, Kak Bobby terima kasih ya, ilmunya sangat bermanfaat. Yes. Kak Bobby terima kasih ya udah ngajarin saya. Jadi gue tuh pengen jadi pengajar sebenarnya. Nah gue mikir kira-kira gue ngajar apa ya. Sementara kan gue juga nggak punya akademis yang gue jadi dosen misalnya. Yeah. Atau gue nggak bisa ngajar di sekolah-sekolah SD misalnya. Yeah. Akhirnya gue mikir, oke, kira-kira apa yang dibutuhkan sama cowok-cowok Indonesia? Yeah. Oke, mereka butuh knowledge. Mereka butuh pengetahuan tentang skincare. Karena gue tuh into banget sama skincare. Dan gue juga into banget sama makeup. Jadi gue pengen bukan ngajarin sih, tapi lebih kepada sharing pengalaman gue, lebih kepada ngasih knowledge ke mereka bahwa siapa bilang cowok nggak boleh pakai makeup. Siapa bilang cowok nggak boleh pakai Tampan skincare. Project itu adalah Your guidance to becoming a tampan guy. Jadi ini adalah guidance kalian untuk kalian menuju tampan. Karena buat gue itu tampan tuh ada dua. Yang pertama because you were born to be tampan. Yes. Yang kedua because you created to be tampan. Oh iya. Tapi nggak semua orang terlahir tampan, bener? Iya, nggak semua orang. Nah, tapi ada juga orang yang mungkin terlahirnya cute waktu bayi, pas gede-gede agak busuk. Iya, namanya bayi itu pasti lucu. Lucu ya. Pasti lucu. Terus agak gede, agak buluk, busuk dan lain-lain. Iya. Tapi karena dia punya apa ya? Dia punya passion, dia punya duit juga, misalnya dia punya keinginan juga, dia bisa menciptakan ketampanan dia sendiri. Oh iya benar. I won't judge. Orang boleh do everything. Yeah. Like misalnya kayak you can do surgery kalau misalnya itu bikin kamu terlihat lebih tampan. You can do botox, you can do any kind of treatment. Yang penting kalian ngerasa bahwa ketika kalian melakukan itu kalian tampan. I won't judge. Boleh melakukan apapun. Gitu selama itu tidak menyalahi aturan. Kalau saya sih gitu. Itu nyambung juga nggak sih sama apa yang lu lakukan di awal yang lu pengen rubah diri lu untuk jadi model, akhirnya lu bikin Tampan Project? Yes, betul sekali. Karena gue ngerasa bahwa gitu, lo percaya nggak sih zaman dulu, zaman gue tuh gini, gue lebih percaya bahwa orang putih itu lebih punya banyak kesempatan dapetin kerjaan ketimbang orang yang berkulit hitam. Masa? Zaman gue. Terus gue percaya bahwa orang yang lebih tinggi itu punya banyak kesempatan untuk dapetin kerjaan. Iya. Terus gue percaya bahwa orang yang lebih cakep ketimbang orang yang biasa aja. Bakso Malang tuh ada. Aduh. Bakso Malang. Siapa dua nggak pakai sambal? Oke, lanjut Bob. Jadi Tampan Project. Apaan sih Tampan Project, Bob? Sebenarnya gini, kenapa gue namanya Tampan Project? Itu tuh kayak ini tampan, ini project. Ini tuh project menuju tampan. Jadi ketika lu pengen terlihat lebih tampan, lu pasti punya mesti punya step by stepnya. Lu mesti punya rulesnya. Siapa bilang cowok nggak boleh pakai makeup? Siapa bilang cowok nggak boleh botox misalnya? Siapa bilang cowok nggak boleh pakai skincarean? Boleh, but you have to know the rules. Lu mesti tahu do and don't-nya seperti apa. Iya, karena banyak Bob yang orang-orang yang bilang, ya anjir, lebay lu pakai makeup segala lu cowok gitu. Emang lu banci gitu kan. Nah, betul. Ada kan stigma itu kan. Ada. Mohon maaf, stigma kan banyak. Ya, ada kan. Nah, bagaimana lu bukan melawan tapi menjawab kalimat-kalimat yang seperti itu? Gue tinggal brainwash aja sih. Gila, brainwash. Cuci otak bangke. Tapi gini, dulu pertama kali gue bikin Tampan Project yang waktu itu namanya Tampan with Bobby Teguh, itu banyak banget yang DM gue, banyak banget yang komen-komen yang menurut gue kayak hate gitu loh, kayak komen-komen yang negatif gitu loh. Banyak yang bilang kayak, kamu cowok tuh nggak seribet ini gitu. Tadi Ina. Maaf, selengkat. Kamu cowok tuh nggak seribet ini loh. Kamu cowok tuh nggak mesti kayak gini. Kamu cowok tuh nggak boleh pakai makeup bla 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 bla. Terus ada yang bilang kayak, kamu ntar kalau misalnya gini nanti kayak homo misalnya atau kayak banci misalnya gitu kan. Banyak banget.
Tapi at the end ketika gue menjelaskan ke mereka, ketika gue ngasih tahu ini loh, begini loh, mereka juga pada akhirnya mengerti. Oh iya ya Kak Bob ya, ternyata kalau misalnya mau jadi tampan emang butuh banyak proses. Oh iya ya Kak Bob ya, ternyata kalau misalnya mau cakep emang step by stepnya banyak banget nih. Akhirnya mereka mengerti. Jadi yang gue lakukan adalah memberikan pengertian kepada mereka bahwa ya ini kan pilihan hidup. Contoh misalnya gini, saya satu hari bisa pakai 9 step skincarean loh. Asli? Yes. Lu sendiri, lu Yes, pribadi? betul. Saya bisa pakai skincare bisa 9 step sampai 7 step juga saya pakai setiap hari, pagi dan malam hari. Tapi kan itu pilihan hidup saya. Karena saya ngerasa dengan saya melakukan skincarean, saya akan terlihat lebih jauh, lebih bagus ketimbang ketika saya nggak pakai skincare misalnya. Nah, itu pilihan hidup saya. Tapi kalau teman-teman semua ngerasa bahwa itu kebanyakan, ya itu pilihan hidup teman-teman. Mau terlihat cakep atau enggak, mau terlihat lebih menarik atau enggak, itu pilihan sebenarnya. Nah, dari situ mulai mereka ngerti, oh iya Kak Bob ya, oh iya ya Kak Bob ya. Terus kayak make up, cowok boleh lo pakai make up, but you have to know the rules. Kalian mesti tahu step by stepnya apa aja. Kalian mesti tahu pilih warnanya kayak gimana buat kulit kalian. Jangan sembarangan pakai Betul make up. sekali. Udah gitu, sekarang tuh ya zaman sekarang tuh ya banyak banget cowok-cowok yang pakai make up walaupun mereka nggak syuting. Mereka meeting ketemu klien, bahkan beberapa sales promotion boy yang di mall-mall itu juga mereka pakai make up. Kenapa? Karena ketika kalian pakai make up tuh kalian bisa memperbaiki tekstur wajah kalian. Yang misalnya mungkin ada beberapa cowok yang punya warna kulit tidak rata. Misalnya kayak bapak nih, mata kan banyak banget nih. Kayak contoh misalnya garis hitam di lingkaran mata, kurang tidur misalnya. Terus warna kulitnya kurang rata nih teksturnya. Itu tuh bisa di cover dengan make up. Jadi terlihat lebih segar juga, terlihat lebih fresh juga, terlihat lebih menarik juga tanpa berlebihan gitu. Kalau pakai hand body, pakai pomade, terus ya yang tidak berbau muka lah, itu bisa dibilang make up juga nggak sih? Bisa. Tahu nggak sih artinya make up itu apa? Apa tuh? Make up. Ya. Make up tuh bukan dandan loh, tapi making up. Make up tuh kayak apa ya? Memperbaiki. Make up itu memperbaiki. Make up itu contoh misalnya gini, kalau make up, nggak juga sih sebenarnya. Gini, jadi kalau tiba-tiba ada yang bilang, aku menyenangkan Bob, ibu make up kan bedakan. No. Make up itu memperbaiki kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya. Jadi make up itu adalah mengkoreksi warna kulit kalian yang tidak rata. Make up itu memperbaiki tekstur wajah kalian yang mungkin kurang bagus. Jadi di cover sama make up dia terlihat lebih bagus. Sama ketika pakai hand body, kalian cuci muka aja kalian udah make upan kok. Karena cuci muka itu bagian dari kalian merawat diri. Yoi. Berarti kalau ada orang yang bilang, lu pedakan, lu make up. Yelah, banci lu. Terus lo balikin, lo pakai sabun cuci muka nggak? Lo pakai pomade nggak? Pakai. Lo juga banci bego gitu. Tapi sebenarnya gini, gue rasa sekarang tuh netizen udah pada pintar sih, kalau menurut gue ya. Jadi mereka udah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Semoga ya netizen ya. Gitu. Jadi gue tinggal mengarahkan aja. Gitu. Berarti pomade, segala sesuatu segala sesuatu ya. Perfume juga make up ya. Itu udah part of the makeup sebenarnya. Iya, pakai baju pilih-pilih warna itu make up, bener kan? Itu bagian dari kalian pengen terlihat lebih menarik. Nah, di Tampan Project ini isinya apa aja sih kontennya? Selain yang ngebahas skincare dan bla bla bla, itu apa aja? Nah, sebenarnya gini, niat awalnya ya teman-teman, niat awalnya adalah gue tuh pengen bikin pengen memberikan edukasi gimana caranya terlihat lebih tampan dengan 4 hal. Apa tuh? Yang pertama adalah skincare, yang kedua adalah makeup, yang ketiga adalah grooming, yang keempat adalah how to set your body glow. Sama ada tips dan trik juga gitu loh. 5. Tapi maksudnya kalau tips dan trik kan itu bisa dimasukin dalam setiap satu-satu. Oh iya. Ngerti nggak sih Pak? Iya Kak. Itu ngerti nggak sih Pak? Iya aku ngerti kok. Jangan saya telanjang loh. Saya kalau emosi telanjang loh. Iya. Oke aku anjing. Aku ngerti kok Kak Bob. Oke siap. Jadi contoh misalnya kayak ada 4 hal yang bisa bikin kalian terlihat lebih tampan. Apa tuh? Yang pertama adalah dari skincare. Kedua adalah dari makeup. Ketiga adalah dari grooming. Dari cara kalian berpakaian. Yang keempat adalah dari cara kalian how to maintain your body glow. Gimana caranya biar bikin badan kalian tuh terlihat lebih bagus. Enak dilihat gitu. Cuman untuk saat ini masih ada 2 aja sih. Skincare sama makeup. Soalnya yang sisanya belum dapat sponsor. Coba boleh sponsorin ya. Anda pintar ya. Yes. Ya terus nggak mau rugi. Nah, di skincare dan makeup itu
Lu masukin apa aja tuh di dalam itu? Banyak produk-produk dari kayak contoh misalnya kayak how to choose the best skincare for your skin type. Yes. Cowok boleh pakai skincare, tapi kalian harus tahu gimana cara pilih skincare yang benar buat kulit kalian. Karena kalian udah nggak bisa nih pakai sabun cuci muka pakai Lifebuoy misalnya. Kalian udah nggak bisa nih pakai cuci muka yang punya kakak perempuan kalian. Sunlight lah. Cuci piring dong itu mah. Emosi lama-lama. Tapi gitu. kan dulu banyak ya cowok-cowok yang cuci muka pakai sabun batangan. Sebenarnya bagus. Ada pasti. Bukan, gua nggak pernah cuci muka malah. Oke. Jadi yang penting gua siram. Enggak, karena gua tuh orangnya gimana ya? Gua wudu Apa aja. udah. Wow. Konten Islami. Assalamualaikum. Oke. Maksud gua banyak kan cowok-cowok yang udah aja gua pakai sabun muka gitu, sabun batangan buat Betul. muka gitu. Itu sebenarnya bagus nggak sih? Gua Nggak bagus lah. Kenapa? Karena gini loh, pokoknya nggak bagus aja intinya. Karena ada beberapa pH yang mungkin tidak cocok dengan kulit wajah kalian. Yes. Tapi kalau misalnya kalian pakai sabun cuci muka yang memang khusus dibuat buat wajah, itu pasti bakal bagus. Ya, karena itu emang dibuat buat wajah kalian. Yes. Tapi kalau saya pribadi, kenapa saya nggak pernah pakai sabun cuci muka batangan? Karena cuci muka itu harus higienis kalau menurut saya. Yes. Jadi sekali pakai dia nggak terkontaminasi dengan yang lain. Tapi kalau misalnya kalian pakai sabun batangan, yang pertama adalah pH-nya belum tentu cocok dengan jenis kulit kalian. Yang kedua pasti ujungnya bakal dikering muka kalian. Karena si sabun batangan itu kebanyakan kandungan yang bisa ngangkat semua minyak di muka kalian sampai akhirnya muka nggak kalian, bagus itu ya? Yes, itu nggak bagus. Karena muka tetap butuh minyak. Terus yang ke ini kenapa gue nggak pakai? Karena si sabun batangan itu akan ditaruh di entah itu tempatnya yang mungkin akan banyak sekali terkontaminasi dengan hal-hal yang lain gitu loh. Oke. Jadi gue nggak pernah pakai sabun batangan. Nah, itu kan lu melakukan itu kan kayak kalau misalkan cowok-cowok pada umumnya ya, anjir lu, kok Bobby ribet banget sih? Aduh, Ya kan? awalnya emang ribet. Iya kan? Serius. Misalnya pasti orang, anjir lu Bob, kok lu ribet banget sih Bob? Parah. Nah, lo pasti kan hidup punya temen dong ya? Ya, Ada sih. ya banyak, ya ada lah ya, ada ya. Pernah nggak sih lo dibilang sama, ya sebelum lo jadi kayak sekarang ya, maksudnya sebelum lo mencoba untuk make up dan bla 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 merawat diri lo ribet yang sekarang ini, ketika lo baru mulai, lo pernah nggak sih bilang, lo ribet banget Bob, terus akhirnya dia nggak mau temenan sama lo, pernah nggak sih? Enggak sih kalau sampai dia Lo yang rugi. kayak dijauhin pernah nggak sih? Kalau dijauhin sih enggak, tapi mereka lebih kepada risih aja sih kadang. Risih. Kayak contoh misalnya beberapa teman cewek gue, gila, makeup lo lebih banyak dari gue, misalnya gitu. Atau kalau enggak, Bob, gue cuci muka aja udah bagus kok. Tapi kan semua kan tergantung jenis kulit kan. Yes, tapi kalau gue selalu memberikan pengertian ke teman-teman gue bahwa ya inilah pilihan hidup gue untuk merawat diri. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nerima gue apa aja ya silakan. Kalau enggak ya tidak sebenarnya juga buat gue. Gitu kan. Tapi lama-lama mereka ngerti, oh ternyata emang butuh gitu loh kayak gitu sih sebenarnya. Memang butuh perawatan lah. Iya benar. Karena kerjaan gue emang harus mendukung. Apalagi entertain harus nggak bisa dibohongin, harus kayak gitu. Packaging itu nomor 1 di entertainment. Iya, seperti yang lo bilang tadi. Yes. Kalau beli kue Harus lihat pasti lihat packagingnya gitu kan. betul. Mau rasanya enak apa enggak? Belakangan. Tapi kalau gue sih enak pasti. Oh gitu. Bajingan. Jadi kan gue udah pengen lurus tuh kan, tiba-tiba lu belokin lagi. Jadi tertarik gue. Aduh. Oke. Ini saya tutup ya karena bukan sponsor. Teh botak kan? Teh botak yang nggak ada rambutnya. Lucu juga sih. Ya berarti kapan sih rencananya lo? Kan itu kan baru ada makeup dan skincare. Yes. Sisanya tuh kira-kira kapan lo? Sisanya itu kalau gue dapet sponsor sih. Emang nggak ada keinginan buat lo, ya udah gue buat aja gitu kan. Kayak lo kan di Instagram, di sosial media lo sering upload lo lagi fitness. Betul. Gimana caranya bentuk badan yang bagus. Betul. Nah, kenapa nggak lo buat aja sih, Bob? Nah, sebenarnya sih pengen juga buat, tapi kalau menurut gua sekarang kan semuanya serba duit ya. Yeah. So, why I should give it away when I get paid? Ngapain gue harus ini bukannya gue mata duitan ya, tapi kan semuanya kan konten itu kan sesuatu hal yang mesti lo pikir juga. Bener. Itu kan ide juga kan, ide itu mahal gitu. Dan itu lo mesti bayar kru juga, misalnya bayar fotografer juga, videografer juga, editor juga. Kalau misalnya gue nggak cari sponsor atau gue nggak cari kerja sama sebuah perusahaan misalnya, gue mau bayar mereka pakai apa? Bener. Duit bapak moyang lo. Tapi kan lo sering buat story kayak gitu di sosial media lo. Betul. Banyak nggak sih yang komen? Pasti banyak sih kalau banyak sih.
Kak Bob bikin dong konten soal kayak gini dong gitu di YouTube-nya Tampan Project gitu kan. Banyak banget. Cuman dan respon lo apa tuh? Waktu itu ada yang lo balas-balasin nggak? Gue sih tipikal orang yang lumayan sering balasin orang. Iya. Karena menurut gue ya ketimbang Tuhan yang balas, gue yang balas ya. Betul. Karena gue nggak mau dibilang apa ya, gue nggak mau dibilang sombong, apalagi kalau untuk menyangkut masalah membagi ilmu. Iya. Jadi ketika ada yang nanya, Kak Bob bikin dong videonya, saya selalu bilang iya nanti insya Allah saya bikin. Cuman saya belum tahu kapan gitu kan. Terus Kak Bob, jadi saya tuh tipikal orang yang kalau menyangkut masalah hal-hal seperti edukasi atau berbagi ilmu, sharing pengalaman, itu gue excited sih. Maksudnya kayak gue bakal jawab deh pokoknya. Ada nggak sih lo kayak misalkan gue pengen nanya nih Bob, tips ke lo apa sih gimana sih caranya ngerawat ngebentuk badan? Betul. Lu kasih tahu secara pribadi atau gue pengen deh nge-gym bareng lo, ada nggak sih kayak gitu? Banyak. Malah beberapa teman gue tuh ketemu di gym tuh kayak mereka DM gue. Kayak contoh misalnya, bro, tadi gue ngeliat tuh tempat gym. Oh oke, gitu. Kapan-kapan kita nge-gym bareng, misalnya kayak. Oh iya, maksud gue sampai ngajakin gym bareng. Bu, lu besok nge-gym di mana? Bareng dong gitu. Ada. Ya gue ya udah kalau misalnya mau nge-gym bareng ya kita gym bareng. Karena ada beberapa hal yang mungkin gue nggak tahu dia tahu ketika nge-gym. Oke. Ada beberapa hal yang dia nggak tahu dan gue tahu. Jadi kita bisa sharing pengalaman sih kalau menurut gue. Baik, gitu. Gini loh, apa sih yang kalian tinggalkan ketika kalian mati? Ilmu. Apa? Nggak ada. Ada lah. Ada. Kebaikan. Oh, gokil. Kata-kata mutiara. Pahala yang tidak akan pernah putus adalah ketika lo memberikan ilmu pada orang. Ilmu yang bermanfaat. Yes, betul. Betul. Walaupun dikit banget. Karena tapi bermanfaat banget. Sesuai dengan konsep hidup lo tadi, yang pertama gue tuh pengen jadi guru. Yes. Ya ini yang lo lakukan sekarang. Betul. Jadi guru. Betul sekali. Nah, apakah Tampan Project tuh ada di YouTube ya? Yes. YouTube. Boleh di-subscribe. Apa namanya, Bob? Tampan Project. Tampan Project. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, pengen kenal Bobby lebih dekat. Yes, boleh. Ya kan? Langsung aja lihat Tampan Project. Betul. Tapi nonton dulu channel yang ini. Pasti. Iya, gitu. Harus nonton channel yang ini dulu. Nah, Tampan Project apakah hanya di YouTube aja, Bob? Yes. Lu berusaha nggak sih bikin sesuatu gitu selain video gitu? Oke. Jadi seperti yang gue bilang tadi, bahwa gue tuh pengen jadi pengajar, gue tuh pengen jadi pembicara, gue tuh pengen jadi motivator, ya kan. Nah untuk bisa menuju ke sana, gue mesti punya buku nih, ya kan. Kenapa gue mesti? Sebenarnya sih gue udah jadi motivator juga, gue udah jadi pengajar juga, gue udah jadi pembicara juga. Tapi gue ngerasa bahwa ketika gue ngajarin orang, ketika gue jadi pembicara, ketika gue diundang ke suatu acara, akan lebih bangga ketika gue punya buku. Karena gue ngajarin atau share pengalaman gue based on my experience, tapi sudah saya tuangkan dalam sebuah buku. Jadi ya stop selling juga. Jadi kalau misalnya buku itu tujuannya adalah semi journal book. Jadi kenapa gue bilang semi journal book? Karena si buku ini tuh bagian dari journal journey-nya kalian untuk menuju tampan. And then lo bikin itu buku. Yes, betul. Lo bikin? Berarti lo nulis dari awal buat Tampan Project tuh lo udah nulis? Yes. Udah jadi berarti sekarang? Bukunya sudah siap buat publish, tapi tinggal nunggu sponsor aja sih. Gitu. Yes. Namanya bukunya apa tuh? The Tampan Project Book. Coba dong kasih tahu. Jadi buku gue itu namanya The Tampan Project Book. Ini adalah your guidance book to becoming tampan guy. Bukunya kayak gini. Bukan, ini iPad. Bukan. Jadi ini bukunya. Kalau kalian bisa lihat, ini cover bukunya. Ini teman-teman, cover bukunya. Oh, asli. Kelihatan nggak? Asli, keren. Jadi ini The Tampan Project Book. Ini adek lu, Bob? Maaf, ini saya, Pak. Jadi ini adek lu, Bob? Iya sih. Iya, adek lu kan? Yes. Kembar kita. Iya. Ini namanya The Tampan Project Book. Kelihatan nggak teman-teman di kamera? Oh ini The Tampan Project Book. Dia title-nya adalah Your Journal Book to Becoming a Tampan Guy. Jadi buat kalian yang pengen terlihat tampan, lo mesti punya buku gue sih. Di sini juga ada tertulis namanya Tampan Maksimal Makeup Tutorial. Jadi nggak cuma ada tips gimana cara pilih skincare, di sini juga bakal ada tips gimana cara pilih foundation buat kulit kalian, buat cowok. Keren. Gitu. Ini semoga tahun ini bisa publish, tapi pasti bakal publish tahun ini. Cuman kapannya gue belum tahu karena kita lagi tunggu beberapa hal gitu. Ya semoga lah ya. Kita doain aja buat Bobby, semoga terima kasih. Lancar tuh. Amin. Lu nulis buku ini sendiri berarti? Yes. Asli sendiri semua? Sendiri nulis. Kalau boleh tahu kira-kira berapa halaman tuh?
Kalau berapa halamannya kita tuh kurang lebih lah. kurang lebih di 135 halaman. Anjir. Sisanya tuh kayak kosong gitu loh, kayak jurnal kalian. Jadi kebanyakan tips dan trik sama gambar aja sih. Oh, ada Kayak gambarnya ada juga visualnya berarti. juga gitu. Karena gue tahu bahwa orang Indonesia tuh malas baca. Oke. Orang Indonesia tuh malas baca. Jadi gue mensiasatinya dengan ada gambarnya juga sama ada jurnal booknya juga. Jadi nanti tuh ada tips dan trik sama ada minggu pertama kalian ngapain aja challenge-nya. Oke. Nanti minggu kedua kalian ngapain aja sampai di akhir buku lu udah siap jadi tampan gitu lah. Oh, Gitu. Thank you Bobby, gila, Thank you. parah keren banget Bob. Lu Terima kasih. gua kira tuh lu hanya mencari popularitas aja, ternyata tidak. Ya, Lu gue nyari popularitas juga ya, sih. maksud gua tidak hanya mencari popularitas, tapi lu juga membagi ilmu buat Betul orang. sekali. Gitu. Betul. Parah. Kenapa? Oh, donate. Donate. Oke, gitu. Oh, jadi oke, berarti lu adalah contoh yang sangat baik sih buat teman-teman Thank you, yang thank you. yang pengen meraih cita-citanya. Betul. Ya. Thank you. Bisa dibilang buku yang mau launching ini, Yes. impian lo bukan sih? Ini salah satu impian gue sih. Ada lagi nggak sih sesuatu yang emang lu sangat impikan? Gue pengen go Asia sih. Gua Asia. Go Asia. Gimana caranya lu? Gimana sih kiat-kiat lu pengen? Lo kan pengen go Asia. Nah, Kiat-kiat apa yang lu lakukan selama ini untuk go Asia? pertama adalah lo harus tahu dulu kemampuan lo di mana. Yes. Kedua lo cari orang yang bisa membantu lo untuk mewujudkan mimpi lo. Yes. Dan kebetulan gue sudah kontrak sama manajemen di Singapura. Anjay. Gue udah kontrak sama mereka di Singapura selama 5 tahun. Nanti cakup kerjanya adalah gue bisa ke Bangkok, bisa ke Thailand, bisa ke Filipina, sama bisa ke Malaysia dan juga Singapura. Dan jadi percaya bahwa ketika kalian punya mimpi yang besar, kalian harus tahu step by stepnya. Dan yang paling penting adalah harus tahu apa ya, your ability. Kalian tuh bisa apa sih? Apa yang mau kalian jual? Apa yang mau kalian tampilkan? Karena ketika kalian apply Comcard atau Composite, mereka akan nanya, kita bisa jual kamu di mana? Iya. Gitu loh. Jadi itu yang saya lakukan. Oke, Bob, terakhir Bob. Yes. Satu kalimat terakhir yang mungkin lu bisa kasih ke mereka yang bisa memunculkan semangat buat mereka. Ya kata-katanya apa semua? Dream it, believe it, and make it happen. Itu dari lu? Dari gue. Kalau dari lu pribadi itu kan dari dari lu pribadi apa nih? Ada nggak? Nggak apa-apa yang Bronx juga nggak apa-apa. Oh gitu. Gue percaya bahwa ketika kalian punya mimpi yang besar dan kalian punya mimpi yang besar tuh kalian tuh punya apa ya? Punya keinginan yang besar juga buat mewujudkan mimpi kalian. Gue percaya bahwa berapapun waktu kalian yang kalian butuhkan pasti bakal nyampe ke tujuan kok. Oh, amin. Keren. Oke Bob, Yes. thank you banget Bob. Lu Terima kasih juga. sharing dan udah mau kamu Terima kasih juga. Dan untuk terakhir dong Bob, Yes. promosiin dong diri lu, Tampan Project, entah itu sosial media lu, coba deh. Ya buat teman-teman semua viewersnya, Sobat Realis. Oh Sobat Realis, Iya. buat semua teman-teman Sobat Realis ya boleh di follow Instagram saya Bobby Teguh, sama boleh di subscribe juga YouTube channel saya Tampan Project. Taruhnya di sini Bob. Dijamin kalian gak bakal nyesel, kenapa? Karena saya membagikan beberapa tips dan trik gimana caranya biar kalian lebih tampan lagi. Oke. Thank you banget Bob. Terima kasih juga, thank you for Bob. having me. Thank you Bob. Thank you, terima Semoga kasih. kita bisa ngobrol-ngobrol gini lagi di Amin. lain waktu. Ditunggu waktunya, Dan undangannya. semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin. Dan tetap jangan lupa kasih tahu ke teman-teman kita harus melakukan apa di kala yang masih pandemi kayak gini. Stay at home, Hmm. jangan lupa tetap kalau kemana-mana pakai masker, Ya. bawa hand sanitizer, sama tetap jaga jarak. Oke, itu aja dari gua. Yes. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa di like video ini dan di komen buat gua, buat teman-teman juga kali ada masukan dan di share ke teman-teman kalian kalau menarik. Kalau enggak juga ya tetap aja share aja gitu kan dan di subscribe. Yes. Thank you udah nonton Repot. Semoga kalian sehat selalu. Gaga pamit. Saya begitu juga pamit. Terima kasih. Bye-bye. Dadah.